Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Gimana kabarnya teman-teman semua? Aku harap kalian baik-baik aja, sehat selalu, bahagia dan selalu memanfaatkan waktu dengan hal-hal yang berguna begitu. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Beliau adalah salah satu manusia yang paling mulia dan beliau adalah suri teladan kita, dan semoga kita kelak nanti bisa bertemu dengan beliau di padang mahsyar nanti. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman semuanya, aku ini mau melanjutkan dari podcast aku yang pertama. Podcast aku yang pertama yaitu tentang Rasulullah SAW, di mana beliau ceritanya tentang menyuapi pengemis yang buta, dan akhirnya haru banget sampai si pengemis itu masuk Islam gitu. Dan itu sangat-sangatlah menusuk hati yang dalam sekali gitu. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari pengemis buta itu. Kalau kalian belum mendengarkan podcast aku yang pertama, silahkan dicari podcast aku pertama tentang pengemis buta, cerita Rasulullah. Nah, kedua ini aku juga ingin menceritakan the next story dari Rasulullah, yaitu tentang dakwahnya Rasulullah ke penduduk Taif. Ini kenapa sih bicara tentang Rasulullah terus, kenapa sih nggak yang lain gitu? Insya Allah banyak manfaatnya teman-teman ketika kita berbicara tentang Rasulullah, itu banyak banget manfaatnya. Karena story-nya itu, cerita-cerita beliau, apa yang terjadi di beliau itu akan membawakan hikmah-hikmah yang perlu kita tanamkan pada diri kita gitu. Nah, ya sudah waktunya kita itu mengenal Rasulullah gitu, yang lebih dekat lagi gitu. Kenapa kita bicara tentang Rasulullah? Ya semoga kita dengan bercerita terus tentang beliau memupuk kecintaan kita kepada beliau, karena yang harus kita cintai setelah Allah adalah Rasulullah SAW. Sehabis itu baru orang tua kita gitu, dan sehabis orang tua kita baru yang lain gitu. Yang pertama yang perlu kita cintai yaitu Allah SWT, yang kedua yaitu Rasulullah SAW, yang ketiga yaitu orang tua kita, dan yang keempat dan seterusnya kita bisa milih yang lain gitu. Dan ketika kita kenal dengan Rasulullah, kita tahu beliau, kita tahu sejarahnya, maka dengan sendirinya insya Allah memupuk kecintaan kita kepada beliau gitu. Dan semoga ketika aku cerita tentang Rasulullah ini juga memupuk kecintaan aku pada Rasulullah gitu. Dan aku berharap juga teman-teman menceritakan cerita ini, cerita Rasulullah, kepada orang-orang lain, kepada anak-anak, kepada adik-adik kalian, sepupu, atau bahkan murid-murid kalian jika kalian guru. Dan ketika kalian seperti yang aku bilang di podcast aku sebelumnya, ketika kita bercerita sesuatu itu otomatis kita itu juga akan ada greget dalam cerita itu gitu. Dan semoga gregetnya itu adalah menambah kecintaan kita kepada Rasulullah gitu. Nah, pada kali ini, pada podcast kedua ini, aku ingin bercerita tentang dakwah Rasulullah ke penduduk Taif. Allah, dan beliau berdakwah ke penduduk Taif itu di luar kota gitu loh. Karena sudah lama beliau itu berdakwah di dalam kota aja, penduduk dalam kota, maka suatu ketika itu beliau memutuskan untuk berdakwah di luar kota, yaitu di kampung Taif gitu. Nah, sebelum beliau itu datang ke penduduk Taif, ke kampung Taif, Rasulullah itu ternyata sudah dikenal oleh penduduk Taif gitu. Dan
karena penguasa penduduk Taif itu tidak suka dengan Rasulullah, dengan apa yang dibawa Rasulullah, maka penguasa penduduk Taif pun memberitahu penduduk Taif untuk mempersiapkan kedatangan Rasulullah. Bayangkan apa persiapannya? Persiapannya yaitu menentang Rasulullah untuk dakwah di penduduk Taif gitu. Dengan apa? Dengan menganiaya Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Jadi ketika Rasulullah datang, penduduk Taif sudah siap untuk menganiaya beliau dengan melempari batu-batu kecil, batu besar, dan di suatu riwayat pun aku pernah dengar salah satu ustadz itu bilang kalau Rasulullah sempat dijemur di bawah terik matahari dengan dilempari batu-batu gitu, dan itu membuat kulit Rasulullah juga berdarah. Dan ya Allah, aku tidak bisa membayangkan gitu teman-teman. Ya bayangkan aja kalau kalian pergi ke suatu tempat, kalian tidak mempersiapkan segala sesuatu, tiba-tiba ada orang yang melempari kalian dengan batu kecil, batu besar, dan bahkan menganiaya kamu gitu. Dan itu sangat ngeri banget gitu. Dan pada saat itu Rasulullah itu ternyata tidak, maksudnya iya dia merasakan kesakitan, tapi kesakitan itu lebih gini, dalam kata lain Rasulullah itu sakit, tapi dia itu sempat berpikir begini, kalau orang-orang ini semakin menyakitiku, maka makin beratlah siksaannya nanti di akhirat gitu. Ya beliau langsung otomatis bilang jangan siksa aku gitu, jangan siksa aku gitu. Untuk apa? Karena beliau bukan karena kesakitan, karena beliau itu takut nanti orang ini siksanya lebih dari apa yang dirasakan dia sekarang di akhirat nanti gitu. Dan pada saat itu ada bodyguard gede-gede itu menganiaya beliau gitu. Dan suatu ketika setelah dianiaya, dilepaskanlah Rasulullah dan pergi dari kampung Taif itu. Dan pada saat itu arsy langit juga bergetar, dan Allah mengirimkan malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah gitu. Jibril pun berkata kepada Rasulullah, "Hai Muhammad, Tuhanmu telah mengutusku, dan kami telah mendengar dan menyaksikan apa yang telah dilakukan orang-orang itu kepadamu. Perintahkanlah apa yang harus aku lakukan, apapun katamu akan kulakukan." Malaikat Jibril pun seperti itu gitu. Akhirnya malaikat gunung pun bicara juga, malaikat gunung yang ada di Mekah itu gitu. Hei Rasulullah gitu, aku telah menyaksikan apa yang telah orang-orang itu perbuat kepadamu, bagaimana perlakuan mereka kepadamu. Allah telah mengutusku untuk mendengarkan apa yang engkau minta dengan penganiayaan mereka gitu. Dan perintahkanlah apa yang aku lakukan, perintahkanlah apa yang harus aku lakukan, apapun katamu aku akan lakukan. Apa kau ingin aku mengangkat 2 gunung di kota Mekah sehingga orang-orang itu remuk karena terhimpit gunung itu? Itu kata gunung yang ada di Mekah gitu. Bayangkan, gunung itu, malaikat gunung itu bilang, apa mau engkau aku tumpahkan, aku angkat 2 gunung yang ada di Mekah gitu. Bayangkan 2 gunung yang ada di Mekah, padahal yang menyiksa Rasulullah itu adalah penduduk Taif gitu. Penduduk Taif itu adalah kota kecil yang ada di Mekah gitu. Kalaupun Rasulullah mau, gunung itu mau mengangkat, malaikat itu mau mengangkat 2 gunung itu untuk
menghimpit orang-orang sekota Mekah itu. Dan apa teman-teman kata Rasulullah bilang, tidak, aku lebih mengizinkan jika Allah SWT menjadikan keturunan dari orang-orang ini, generasi setelah ini, dari penduduk Taif, menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Saya ulangi ya teman-teman, Rasulullah dengan tidak berdayanya beliau habis dianiaya, dia itu diberi permintaan apa mau gitu ya, apa mau gunung dua yang ada di Mekah itu diangkat untuk menghimpit orang-orang sekota Mekah gitu, apa mau? Rasulullah tidak mau. Rasulullah hanya ingin Allah mengizinkan kelak generasi penerus orang-orang tadi itu menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah. Bayangkan teman-teman, begitu cintanya Rasulullah itu kepada umatnya gitu. Walaupun sudah tersakiti, walaupun sudah dianiaya, tapi Rasulullah itu hatinya lembut banget. Rasul hanya ingin generasi selanjutnya menyembah Allah dan tidak ada yang menyekutukannya. Allah. Begitulah teman-teman. Kalau kita bayangkan, kalau kita ada di posisi Rasulullah, pasti kita tidak kuat. Pasti kita mengiyakan apa yang ditawarkan oleh gunung tadi, malaikat gunung tadi gitu. Karena apa? Alam nashrah laka sadrak gitu loh. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu ya Rasulullah gitu. Rasulullah itu sudah diberi sudah mau apa Rasulullah sudah diberi begitu sama Allah, tapi Rasulullah tidak mau menghukum, tidak mau balas dendam, mendoakannya gitu. Ya teman-teman, semoga kita dapat mengambil hikmah apa yang telah terjadi kepada Rasulullah SAW. Ketika disakiti, beliau diam, beliau mendoakan gitu. Ya, hikmah ini banyak sebenarnya teman-teman. Aku pernah diberikan nasihat dari murabi gitu, kalau kamu disakiti seseorang atau dikatain seseorang, diamlah, nggak apa-apa gitu. Diam lebih baik daripada membalas atau mengatain mereka balik gitu, karena itu menyangkut kamu sendiri. Tapi ketika itu menyangkut agama Islam, menyangkut syariat Islam, kamu harus bertindak gitu. Dan apa yang dilakukan Rasulullah itu benar banget. Rasulullah disakiti, dirinya dianiaya, dia nggak apa-apa, dia diam, tapi dia berdoa, tambah didoain orang-orang itu, semoga kelak doanya itu baik bukan buruk gitu loh. Semoga generasi berikutnya dari orang itu menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah gitu loh. Ya Allah, semoga kita dapat meneladani apa yang Rasulullah. Ya benar, memang sulit teman-teman ketika kita dikatain orang, ketika kita dijelek-jelekan orang, diomongin orang, kita rasa ingin membalas apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka katakan kepada kita gitu. Tapi sebisa mungkin kita harus menahan diri untuk mendoakan yang jelek gitu. Kita menahan diri untuk membalas gitu loh. Itu adalah mungkin ujian kita gitu. Kita harus sabar, berdoa terus, jangan sampai omongan kotor itu terucap dari mulut kita gitu.
Semoga apa yang mereka katakan kepada kita yang tidak benar itu menambah pahala kita, dan kita doakan orang-orang yang bicara di belakang kita itu segera taubat atau segera menuju ke dalam kebaikan gitu. Dan ketika agama kita diomongin atau agama kita itu dilecehkan atau dan lain sebagainya, maka tugas kita tidak boleh diam, kita harus bersuara, kita harus bergerak gitu. Dan semoga ini juga bisa aku amalkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kita belajar sama-sama ya teman-teman. Aku juga belajar gimana caranya untuk selalu berbaik sangka kepada orang gitu. Dan the next story semoga bisa kita lanjutkan gitu. Terima kasih ya teman-teman semuanya telah mendengarkan podcast aku yang kedua tentang penduduk Taif yang menganiaya Rasulullah gitu. Semoga dapat manfaatnya, berguna, dan silakan ceritakan kepada semuanya jika ini manfaat kepada kalian. Terima kasih. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.